Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Muhammad David Abdillah melaporkan langsung dari studio Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada program Learning Journal Report kali ini, kita akan meninjau pembelajaran dari mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita dengan tema Manajemen dalam Produksi Berita, Sinergi Computer Assisted Reporting, Jurnalisme Data, dan Jurnalisme Sains. Pembelajaran ini dilaksanakan secara tatap muka dan diawali perkuliahan mahasiswa kelas C menampilkan praktik reportase langsung di hadapan dosen pengampu, yaitu Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI, serta rekan-rekan mahasiswa lainnya. Kegiatan ini berlangsung lancar, penuh semangat, dan menjadi ajang pembuktian kemampuan mahasiswa dalam memahami teori dan praktik dunia jurnalistik yang sesungguhnya. Dalam dunia jurnalistik, setiap berita yang tersaji ke publik melewati proses panjang yang disebut manajemen produksi berita. Manajemen ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh kegiatan redaksi agar proses pemberitaan berjalan efisien, terstruktur, dan berkualitas. Tahap pertama, praproduksi, berisi perencanaan tema berita, pembagian tugas reporter, dan penyiapan alat liputan. Tahap kedua, produksi, meliputi kegiatan liputan di lapangan, wawancara, serta perekaman visual dan audio. Tahap terakhir yaitu pasca produksi, itu adalah proses penyuntingan, verifikasi fakta, dan pengemasan berita agar siap disiarkan ke publik. Semua tahapan ini berjalan di bawah koordinasi antara divisi pemberitaan dan departemen produksi, dua unit penting yang memastikan berita tampil profesional, menarik, dan tetap mengedepankan akurasi. Dalam era digital, kecepatan dan akurasi menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Disinilah peran Computer Assisted Reporting atau CAR menjadi penting. CAR adalah metode peliputan berita yang menggunakan bantuan komputer dan data digital untuk mengolah dan menganalisis informasi. Melalui CAR, jurnalis dapat memanfaatkan alat seperti Microsoft Excel, Google Sheets, SPSS, hingga Python untuk menemukan pola data, memverifikasi klaim publik, atau mengungkap fakta tersembunyi di balik angka. Dengan cara ini, berita tidak lagi sekedar hasil wawancara, tetapi juga hasil analisis ilmiah berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan. CAR menjadi jurnalis sebagai peneliti sosial modern, bukan hanya peliput tetapi juga analisis kebenaran. Selanjutnya, mahasiswa juga belajar tentang jurnalisme data, praktik jurnalistik yang menempatkan data sebagai sumber utama berita. Proses meliputi 5 langkah utama: mengumpulkan, membersihkan, menganalis, menggabungkan dengan narasi, dan menyajikan data secara visual. Melalui jurnalisme data, reporter dapat mengubah angka-angka kering menjadi cerita yang menarik dan bermakna bagi publik. Contohnya, data statistik tentang kemiskinan atau lingkungan bisa diolah menjadi laporan investigatif yang mudah dipahami masyarakat. Pendekatan ini bukan hanya memperkaya isi berita, tetapi juga memperkuat transparansi dan kredibilitas media di tengah maraknya hoaks dan disinformasi. Lalu, ada jurnalisme sains, yaitu bentuk jurnalisme yang menjembatani dunia ilmiah dengan publik umum. Tugas jurnalis sains adalah menyampaikan hasil penelitian atau isu teknologi dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa mengubah makna ilmiahnya. Saat pandemi COVID-19, misalnya, jurnalisme sains berperan besar menjelaskan isu vaksin dan kesehatan secara akurat, agar masyarakat tidak salah memahami informasi. Dalam praktiknya, jurnalis sains harus memahami logika penelitian, membaca data, dan mewawancarai ahli agar berita yang disampaikan tetap ilmiah dan terpercaya.
Dengan cara ini, jurnalisme sains membantu meningkatkan literasi ilmiah masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap media yang berintegritas. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat melihat bahwa sinergi antara CAR, jurnalisme data, dan jurnalisme sains merupakan fondasi penting bagi jurnalisme modern. Ketiganya saling melengkapi. CAR memperkuat sisi teknologis, jurnalisme data menambah kedalaman analisis, dan jurnalisme sains menjaga keakuratan ilmiah. Dengan penerapan manajemen yang baik, jurnalisme di masa depan dapat menjadi lebih cerdas, transparan, dan bertanggung jawab. Mahasiswa kelas C telah membuktikan hal ini melalui praktik reportase yang kreatif dan informatif. Dari studio Fakultas Dakwah, saya Muhammad David Abdillah melaporkan untuk Learning Journal News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.